Kira-kira bisa atau enggak nih kalian mengerjakan soal ini? Karena soal ini akan keluar nih di SKD CPNS 2023. Simak yuk soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, balik lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita hari ini tentunya akan mempelajari nih materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Kira-kira apa aja nih akan aku bahas hari ini? Nah, yang pertama aku akan bahas nih mengenai bela negara, kemudian bahasa negara, dan yang terakhir aku akan membahas mengenai nasionalisme. Penasaran gak sih soal-soalnya? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, teman-teman kita masuk ya ke soal pertama ya mengenai bela negara nih. Upaya bela negara wajib dilakukan oleh setiap warga negara, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, warga sipil, maupun aparat negara. Upaya bela negara dilakukan tidak peduli tempat dan waktu. Kita dapat mempraktikkan upaya bela negara dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan lainnya. Berikut ini merupakan contoh pelanggaran upaya bela negara yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah: A. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan antusias. B. Pergi ke kantin saat jam pelajaran berlangsung untuk jajan. C. Mematuhi perintah orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah. D. Membantah perkataan orang tua karena menganggap diri Anda benar. Dan E. Gotong royong memperbaiki jembatan desa yang rusak akibat banjir. Nah, teman-teman, di sini kita yang ditanyakan itu adalah apa nih? Contoh daripada pelanggaran bela negara yang ada di lingkungan mana teman-teman? Yaitu yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira kita kalau lihat opsi satu persatu itu jawabannya yang mana ya? Yang pertama nih, yang di opsi A, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan antusias. Kira-kira apakah ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap upaya bela negara? Tidak ya teman-teman. Justru ini merupakan bentuk daripada upaya bela negara nih di lingkungan sekolah. Kemudian opsi yang C nih, mematuhi perintah orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah ini termasuk ke dalam pelanggaran upaya bela negara? Khususnya di lingkungan sekolah. Ini tidak termasuk ya teman-teman, karena ini justru lebih masuk kepada bela negara, namun ada di lingkungan keluarga. Kemudian yang D nih, membantah perkataan orang tua karena menganggap diri Anda benar. Ini termasuk pelanggaran nih dari bela negara, tapi bukan di lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan rumah. Kemudian yang E nih, gotong royong memperbaiki jembatan desa yang rusak akibat banjir. Kira-kira apakah ini termasuk ke dalam pelanggaran nih terhadap upaya bela negara? Tidak ya teman-teman, justru ini memperlihatkan juga nih bentuk bela negara, tapi di lingkungan apa? Di lingkungan masyarakat. Nah, berarti yang mana nih yang termasuk ke dalam pelanggaran bela negara di lingkungan sekolah? Yang itu yang B nih teman-teman, pergi ke kantin saat jam pelajaran berlangsung untuk jajan. Nah, ini menjadi bentuk nih terhadap pelanggaran upaya bela negara, karena semestinya itu kita harusnya mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan antusias, bukan malah kita pergi ke kantin untuk jajan. Oke, kita masuk ya ke soal selanjutnya nih, nomor 2, masih mengenai bela negara nih. Dewasa ini berita hoax marak beredar di dunia maya. Rendahnya budaya membaca masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor mudahnya berita hoax berkembang. Melalui Kementerian Pertahanan atau Kemhan, pemerintah berupaya untuk mengejar target mencetak 100 juta kader bela negara. Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan, Maijen TNI Hartin Asrin, mengatakan target mencetak 100 juta kader bela negara tersebut dilakukan untuk menangkal ancaman terhadap negara, salah satunya melalui penyebaran paham radikal dan berita bohong atau hoax melalui internet. Pemerintah harus sesegera mungkin untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya dengan langkah bela negara non-fisik seperti A. Mewajibkan para generasi muda mengikuti pendidikan militer. B. Meningkatkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Mengajak masyarakat melatih bela diri. D. Mengajarkan generasi muda untuk berani berdemonstrasi. Dan E. Membekali aparat negara dengan senjata terbaru. Nah, teman-teman, untuk soal ini, sebenarnya inti daripada soalnya itu ada di kalimat terakhir nih, teman-teman. Bagaimana langkah bela negara secara non-fisik nih, teman-teman. Seperti apa sih kira-kira? Kita perlu tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan bela negara non-fisik.
Jadi, kalau bela negara non-fisik itu, kita sebagai warga negara itu tidak ikut atau tidak turun langsung dalam peperangan atau angkat senjata nih teman-teman. Jadi dalam membela suatu negara, itu kita tidak melakukan peperangan atau tidak mengangkat senjata. Kira-kira dari opsi jawaban yang ada yang mana nih yang termasuk ke dalam bela negara non-fisik nih teman-teman, atau yang tidak terlibat dalam peperangan atau tidak mengangkat senjata? Yaitu yang B nih teman-teman, meningkatkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya bisa lewat apa nih? Bisa melalui pendidikan kewarganegaraan teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya kita masuk ya ke soal nomor 3 nih, teman-teman, mengenai bahasa negara. Di antara kalimat berikut ini, yang merupakan kalimat baku adalah Santi meminta izin untuk libur dari kerjanya, manusia butuh liburan meskipun hanya sekedar berkumpul dengan keluarga, apotik mulai banyak ditemui, pemuda masih banyak yang bingung menentukan karir, dan harga cabai melambung tinggi. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah kalimat baku nih, teman-teman, berarti yang sesuai dengan kaidah nih. Kira-kira yang mana nih? Kita lihat dulu opsi A nih. Santi meminta izin untuk libur dari kerjanya. Apakah ini sudah termasuk kalimat baku? Belum ya, teman-teman. Karena di opsi ini ada satu nih kata yang tidak bakunya, yang mana nih kira-kira? Bener nih, di sini yang izin. Semestinya itu apa sih, teman-teman? Izin itu semestinya adalah izin secara bakunya, teman-teman. Dia jadi pakai Z ya. Kemudian yang B nih. Manusia butuh liburan meskipun hanya sekedar berkumpul dengan keluarga. Nah, kira-kira apakah ini termasuk ke dalam kalimat baku? Tidak juga ya, teman-teman. Karena di sini juga ditemukan nih satu kata yang tidak baku. Yang mana coba tebak? Benar banget nih, di kata sekedar. Karena semestinya itu apa, teman-teman? Semestinya itu sekadar ya, teman-teman. Jadi pakai A nih untuk yang bakunya ya, teman-teman. Jadi ini juga tidak termasuk ke dalam kalimat baku. Kemudian di opsi yang C ya, kita lihat nih. Apotik mulai banyak ditemui. Apakah ini termasuk ke dalam kalimat baku? Tidak juga, teman-teman. Karena di sini nih, apotik semestinya apa nih, teman-teman? Yaitu apotek pakai E, teman-teman. Yang bakunya ini juga tidak termasuk ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke opsi D nih. Pemuda masih banyak yang bingung menentukan karir. Nah, apakah ini masuk nih ke dalam kalimat baku? Nggak masuk ya teman-teman. Karena ada apa nih yang tidak bakunya? Benar-benar banget nih, yaitu di kata karir nih teman-teman. Semestinya apa nih? Semestinya karir ya teman-teman. Jadi ada E-nya dulu nih sebelum R, jadi karir. Berarti yang mana nih yang termasuk ke dalam kalimat baku? Yaitu yang E nih teman-teman. Harga cabai melambung tinggi. Nah, kata cabainya ini sudah benar. Sudah termasuk ke dalam kata baku. Jadi untuk soal ini, jawaban tepat adalah yang E. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, untuk kamu yang saat ini sedang berjuang mengikuti CPNS 2023, teman-teman boleh banget nih join ke grup belajar berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh tanya seputar CPNS 2023. Pengen tanya nih, soal-soal terbarunya kayak gimana sih bentuknya? Atau pengen tanya tips and trik mengerjakan soalnya? Boleh banget ditanyain dan tentunya secara gratis. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Selanjutnya kita lanjut lagi ya, kita masuk ke soal nomor 4 nih, mengenai apa nih? Mengenai nasionalisme ya teman-teman. Perwujudan sikap menghargai dan menggunakan karya anak bangsa dapat dilakukan dengan cara A. Bangga menggunakan produk dalam negeri, B. Menjaga nama baik bangsa dan negara, C. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, D. Membayar pajak sesuai dengan tepat waktu, dan E. Memakai produk luar negeri. Nah, teman-teman, di sini ada kata kuncinya nih, sudah jelas nih. Bagaimana kita sikap menghargai dan juga menggunakan karya anak bangsa. Nah, berarti dengan apa nih teman-teman? Apakah dengan memakai produk luar negeri? Tidak ya teman-teman, ini justru tidak menjadi bentuk daripada kita menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Kemudian membayar pajak sesuai dengan tepat waktu. Ini juga tidak nyambung ya teman-teman, karena yang ditanyakan itu adalah sikap dalam menggunakan karya anak bangsa. Kemudian ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Juga sama nih. Tidak
tidak jawabannya ya, tidak nyambung untuk jawaban soal ini. Kemudian, menjaga nama baik bangsa dan negara. Ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Jadi yang mana nih? Benar banget, yang A nih, bangga menggunakan produk dalam negeri. Karena di sini kan karya anak bangsa, berarti yang di mana nih? Yang diciptakan atau diproduksi di dalam negeri ya teman-teman. Atau barang-barang lokal. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya teman-teman. Berikut merupakan perilaku yang mencerminkan sikap tata tertib di dalam keluarga adalah A. Setelah pulang sekolah, sepatu dan tas disimpan di tempatnya masing-masing. B. Bermain dengan teman saat jam istirahat. C. Memakai baju seragam sesuai dengan ketentuan. D. Mematuhi jam pelajaran di sekolah. Dan E. Tidak memperhatikan guru saat memberi pelajaran. Nah, teman-teman di sini nih, yang ditanyakan adalah perilaku yang mencerminkan tata tertib di dalam keluarga. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Kita lihat dulu di opsi E. Tidak memperhatikan guru saat memberi pelajaran. Ini tata tertib nih. Tapi bukan di keluarga, teman-teman, melainkan di sekolah. Jadi ini tidak termasuk ya, teman-teman. Kemudian yang D nih, mematuhi jam pelajaran di sekolah. Nah, ini sudah jelas banget nih, ada kata sekolahnya. Jadi ini tidak termasuk ya, teman-teman. Kemudian memakai baju seragam sesuai dengan ketentuan. Ini juga sama nih, teman-teman. Bukan merupakan sikap tata tertib di dalam keluarga, ini juga di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang B, bermain dengan teman saat jam istirahat. Sama nih teman-teman, ini juga termasuk ke dalam lingkungan sekolah. Berarti yang mana nih yang mencerminkan? Itu yang A nih. Setelah pulang sekolah, sepatu dan tas disimpan di tempatnya masing-masing teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya tepat adalah yang A. Nah, teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan hari ini mengenai bela negara, bahasa negara, dan juga nasionalisme. Dan untuk teman-teman, jangan lupa perbanyak latihan soal dan juga jangan lupa berdoa karena pelaksanaan SKD tinggal menghitung hari lagi nih. Nah, teman-teman, aku mau ngitung juga nih ya, jangan lupa untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat mengenai CPNS 2023. Teman-teman boleh tanyain apapun di situ. Aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!